بسم الله الرحمن الرحيم. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memelihara kita, mengatur kita, memberikan rezeki kepada kita, yang tidak ada sesembahan yang hak disembah melainkan Dia semata, yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahmani wa rahmatullah, para bapak, ibu, ikhwan, akhwat, jamaah kajian Masjid Al-Jariyah Al-Falah Surabaya yang semoga dirahmati, diberkahi, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingganya kita bisa bermuajahah, bermujalasah kembali di tempat yang barokah ini, insyaallah, di masjid yang mudah-mudahan terus makmur dengan izin Allah. Alhamdulillah, setelah kita libur panjang selama 1 bulan lebih ya, bulan Ramadan dan awal bulan Syawal kita juga libur, maka alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah karena kita diberikan kemudahan melalui bulan Ramadan dengan baik. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan amaliyah-amaliyah, ibadah-ibadah yang kita kerjakan, kita amalkan di bulan Ramadan bisa kita lanjutkan, bisa kita lestarikan di bulan-bulan setelahnya, di luar bulan Ramadan. Ikhwatal iman rahmani wa rahmatullah, malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari tafsir As-Sa'di pada surah Al-Mu'minun, yang mana pertemuan sebelumnya insyaallah kita telah menyelesaikan pembahasan ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11. Jadi kita sudah menyelesaikan ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11 berkenaan dengan ciri-ciri orang mukmin yang beruntung, yang mewarisi surga Firdaus, yang mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah dijelaskan tentang ciri-ciri orang mukmin yang beruntung, yang muflihun, yang mereka itu yarithunal firdaus, mereka mewarisi surga Firdaus, yang sifat-sifatnya atau ciri-cirinya kemarin pembahasan sebelumnya telah dijelaskan. Di antaranya salat mereka itu khusyuk, khusyuk,
Kemudian mereka juga berpaling dari perkara-perkara yang lagha atau yang sia-sia. Kemudian mereka menunaikan zakat. Kemudian mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Kemudian mereka juga orang-orang yang amanah, yang menunaikan amanah dan janji mereka, dan menjaga solat mereka. Ini adalah diantara ciri atau sifat-sifat orang mukmin yang beruntung, yang mewarisi surga Firdaus. Ini yang telah kita bahas dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan, dan kita akan mulai dengan talqin ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16 ya. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16 ya. Ini sudah ditalqin belum? Baik. Saya akan bacakan, panjenengan ikuti ya. Kita cari pahala dari bacaan atau qiraah kita. Kita cari pahala yang banyak dari bacaan atau qiraah kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون.
sampai di situ dulu. Jadi insyaallah kalau memang cukup kita akan bahas malam hari ini tafsir surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Barakallahu fikum, silakan dibaca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Kemudian segumpal daging itu akan kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti akan mati. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Baik, barakallahu fikum. Silakan ditampilkan tafsirnya. Baik. Ini ada yang mau baca. Monggo jika ada yang mau baca. Ya apa? Nah, dari Dzakarullah. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dzakarallahu fi hadhihi al-ayati aqwalan katsiratan wa taqabbalaha min ibtida'i qalbihi ila akhir ma yasiru ilayhi. Fadzakara ibtida'a khalqi Abillahi al-bashari Adam alaihi salam wa annahu sulalatin min tin ay qad istantara wa ukhrijat min kamil al-ardi wa lidhalika ja'a ba'dahu ala qadri al-ardi minhum at-tayyib wal-khabith wa bayna dhalika was-sahwi wal-huzn wa bayna dhalika. Baik, lanjut. Allah Ta'ala menjadikanmu ayat jinsul adamiyyin Nutfatan tukhraju min baini sulbi wa tara'ibi fatastaqiru fi qararin makin wa huwa ar-rahim mahfudatun min al-fasadi wa al-ithmi wa ghairi dhalik. Wa qawluhu ta'ala thumma khalaqa nutfatan allati qad istaqarrat qabla alaqatin ay dan al-ahmar as-sahah al-khamisah wa-tasi'ah wal-arba'un ba'da mudhi arba'ina yawman min al-nutfah wa khalaqa al-'alaqah ba'da arba'ina yawman mudghatan aidan adalah min saghiratin bikadri ma yanbaghu min sabriha. Terus digeser. Qahalan al-mudghata allati natat nidaman sulbatan قد تخللت اللحم بحسبها كانت قوله تعالى فقسونا العظام لحما أي جعلنا اللحم كسوة للعظام كما جعلنا العظام عمادا للحم ولذلك في الأربعين الثانية
ثم أنشأناه خلقا آخر نفخ فيه الروح فانتقل من كونه جمادا إلى أن صار حيوانا فتبارك الله أي تعالى وتعاظم وكثر خيره أحسن الخلق الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل له السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون فخلقه كله حسن والإنسان من أحسن مخلوقاته بل هو أحسنها على الإطلاق كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ولهذا كان خواصه أفضل المخلوقات وأكملها. Baik, barakallahu fiik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bacakan tafsirnya, tafsir dari Syekh As-Sa'di rahimahullah. Dzakarallahu fi hadhihi al-ayati atwaqal adami wa tanaqqulatihi. Pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau menguraikan atwarul adami wa tanaqqulatihi, yakni tahapan seorang manusia. Maksudnya tahapan-tahapan penciptaan seorang manusia, wa tanaqqulatihi, dan pertumbuhannya, min ibtida'i khalqihi ila akhiri ma yasiru ilaih, ila akhiri ma yasiru ilaih, dari ibtida permulaan sampai akhir perwujudannya, ya, sampai terakhir jadi manusia. Barakallahu fiik. Jadi di dalam ayat-ayat yang kita baca, di ayat yang ke-12 dan seterusnya, itu menjelaskan atau menguraikan tentang tahapan-tahapan atau proses, ya, fase-fase, yakni penciptaan manusia dan pertumbuhannya sampai menjadi manusia seutuhnya. Fadzakara ibtida'a khalqi abin naw'il bashari Adam alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ibtida, permulaan penciptaan abin naw'il bashar, yakni nenek moyangnya manusia. Siapa? Adam alaihissalam, yakni Nabi Adam alaihissalam. Jadi nenek moyangnya atau abin naw al-bashar, nenek moyangnya manusia itu adalah Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan bagaimana Adam itu dulu awal mula diciptakan, ya. Awal mula diciptakan. Wa annahu min sulalatin min tin, bahwasannya beliau, yakni Nabi Adam alaihissalam. Ingat ya, ini yang dibahas adalah Nabi Adam alaihissalam, bapak moyang kita atau nenek moyang kita, ya. Nah, itu dari sulalatin min tin, dari suatu saripati tanah atau saripati dari tanah. Jadi tanah itu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu ada saripatinya. Dari semua tanah yang ada, saripatinya diambil, ya, lalu dikumpulkan jadi satu, maka jadilah Nabi Adam alaihissalam. Ini diciptakan oleh Allah.
Ai qad sullat wa ukhidat min jami'il ardi. Maksudnya sullat wa ukhidat, ya, diambil, ya, diambil, diserap, ya, min jami'il ardi, dari seluruh tanah, ya. Di tanah itu kan bermacam-macam, ya. Tanah itu bermacam-macam. Diambil saripati tanah dari berbagai macamnya, dari berbagai jenisnya, ya. Diambil saripatinya. Walidzalika jaa banuhu ala qadril ardi. Oleh karenanya jaa banuhu ala qadril ardi, ya, datang anak keturunannya itu ala qadril ardi, ya, sesuai dengan jenis tanah, ya. Anak keturunannya, ya, setelahnya, ya, termasuk kita semua ini datang ala qadril ardi, sesuai dengan jenis tanah. Minhum at-tayyib wal khabith. Di antara mereka manusia atau anak keturunan Adam itu ada yang at-tayyib, yang baik, wal khabith, dan ada yang buruk. Sebagaimana tanah, ya, tanah itu makanya ada yang baik, ada yang tayyib, ada yang khabith, ada yang buruk. Kalau kita nanam pun itu cari tanah yang baik, tidak mungkin kita cari tanah yang buruk. Ada tanah itu subur, ada tanah itu yang gersang. Tanah itu berbeda-beda. Wa baina dzalika, dan ada yang di antara itu, antara thayyib dan al-khabith, antara atau pertengahan atau sedang. Dia enggak thayyib tapi juga enggak khabith. Maka manusia itu ya sifatnya sama seperti tanah. Tanah itu ada yang thayyib, ada yang khabith. Hanya karakter manusia itu ada yang memang karakternya baik, ada yang buruk, sama seperti tanah. Karena memang ya, bapak kita atau nenek moyang kita Nabi Adam dulu diciptakan dari sulalatin min tin, dari saripati tanah. Yang tanah itu diambil dari jami'ul ard, dari seluruh tanah yang ada di muka bumi ini. Wasahlu, ya, wasahlu wal hazan. Ada yang sahal, mudah, dan ada yang hazan. Hazan itu artinya juga susah atau sulit, ya. Nah, ada yang manusia itu ya mudah, lembut, gitu ya, sifatnya sahal. Ada yang hazan, sulit sekali, keras, ya. Nah, karena memang karakternya seperti itu, dari tanahnya seperti itu. Dan Nabi Adam itu terbentuk dari saripati tanah yang terkumpul di dalamnya berbagai macam tanah, ya. Kemudian punya anak, ya. Nanti kita itu di tanah yang mana, ya, di karakter tanah yang mana, ya. Jadi kita semua ini punya karakter bawaan. Karakter bawaan itu adalah sifat saripati tanah itu sendiri, ya. Nah, wa baina dzalika, dan ada yang di antara itu, maksudnya antara sahal dan hazan. Ya. Jadi ada yang sifatnya mudah dan ada yang sifatnya sulit. Nah, ada orang itu memang kalau diajari itu mudah menerima. Ada yang diajari sulit sekali, karena memang ya berbeda-beda sifat, ya, karakter bawaan atau sifat tanahnya. Tsumma ja'alnahu ay jinsal adamiyyin. Kemudian kami jadikan
saripati itu jinsal adamiyin, yaitu saripati bangsa manusia, yakni air mani, yakni nutfah, ya. Takhruju min baini sulbi wat tara'ib, yang mana nutfah itu keluar dari sulbi. Sulbi itu tulang punggungnya laki-laki. Wat tara'ib, tara'ib itu adalah tulang dadanya perempuan. Ini pembahasan telah berlalu di surah At-Tariq, ya. Yani khuliqa mimma indafid yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Karena laki-laki punya mani, ya, dan perempuan juga ada, yakni ovumnya itu. Nah, mani itu dari as-sulbi dan tara'ib itu dari tulang dadanya perempuan. Meskipun ini khilaf, pernah kita sampaikan di pembahasan tafsir, yakni surah At-Tariq, bahwasannya as-sulbi wa tara'ib itu apa? Tulang punggung dan tulang dadanya laki-laki, atau sulbi wa tara'ib itu adalah tulang punggungnya laki-laki dan tara'ib itu adalah tulang dadanya perempuan. Tapi memang yang lebih tepat adalah tulang punggungnya laki-laki dan tulang dadanya perempuan. Jadi laki-laki itu pancaran, ya, air maninya itu dari tulang punggungnya, dan ovumnya perempuan itu dari tulang dadanya. Nah, bertemulah itu sehingga menjadi nutfatil amsyad, itu di dalam surah Al-Insan, menjadi nutfah, air mani yang terpancar, yang tercampur, ya. Jadi bercampurlah nutfah itu, yakni air maninya laki-laki dengan yakni ovumnya perempuan. Nah, Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah, di ayat ini tidak lagi menjelaskan Nabi Adam, tapi menjelaskan Adamiyin, anak keturunan Adam, ya. Kalau anak keturunan Adam bukan lagi dari tanah, tapi sudah dari apa? Sperma, dari apa? Nutfah. Nah, kalau abin naw al-bashari, nenek moyang kita Nabi Adam itu dari saripati tanah. Kemudian ya selanjutnya itu dari nutfah, ya. Yani adamiyin, anak keturunan Adam, manusia itu dari nutfah. Nah, ini Nabi Adam bukan dari nutfah, ya. Nabi Adam itu Allah ciptakan dengan kun fayakun. Kemudian Hawa itu juga begitu, yakni dari tulang rusuk Nabi Adam Allah katakan kun, maka jadilah Hawa, ya. Adapun manusia secara umum itu adalah dari nutfah, dan nutfahnya kalau ditarik ke belakang ya kembali kepada Nabi Adam, karena kita semua ini adalah keturunan Nabi Adam, yang mana Adam itu terbuat dari sulalatin min tin, dari saripati tanah. Tapi kalau kitanya itu ya personal kita, pribadi kita semuanya ya kita sepakat itu dari nutfah. Hanya di sini thumma ja'alnahu nutfatan, ya. Kemudian fatastakirru, ya, fatastakirru fi qararin makin wa huwa rahim. Fatastakirru fi qararin makin wa huwa rahim. Lalu selanjutnya menetap di tempat yang kokoh yang bernama rahim. Nutfah tadi, nutfah air maninya laki-laki yang bercampur dengan yakni ovumnya perempuan, ini menetap di qararin makin, di tempat yang kokoh. Siapa yang menempatkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tempat yang kokoh ini namanya rahim, ya. Rahim, makanya ada rahim seorang ibu, ya. Rahim seorang ibu. Rahim ini adalah sifatnya qoror makin, tempat yang kokoh, ya. Tidak ada orang bisa membuat rahim kecuali Allah, ya. Ibu itu kenapa bisa
sekuat itu menjaga anaknya 9 bulan dari mulai nutfah sampai jadi manusia? Karena Allah ciptakan rahim, ya. Allah ciptakan rahim, dan rahim ini sifatnya qoror makin, tempat yang kokoh. Mahfudhatun minal fasadi warrihi wa ghairi dzalik. Yang mana rahim itu mahfudhah, terjaga dari al-fasad, dari perusakan. Ya, dari perusakan. Sehingga nutfah tadi itu bisa berkembang jadi alaqah, kemudian dari alaqah nanti jadi mudghah, dari mudghah jadi 'idham, kemudian dibungkus dengan lahma, kemudian jadilah manusia. Nah, ini di rahim, dan rahim ini terjaga dari kerusakan, ya. Terjaga dari kerusakan. Tapi ya meskipun sudah dijaga oleh Allah, tapi kalau perutnya perempuan itu umpamanya ada perempuan jatuh, ya bahaya juga. Maksudnya apa? Di dalam perut itu sendiri. Kalau kayak jatuh itu kan pengaruh dari luar, ya. Ada perempuan jatuh ya enggak aman juga, ya. Maksudnya ketika di dalam perut itu, ya, itu namanya qoror maki, ya. Jangan coba-coba rahim itu qoror makin lalu istri panjenengan dibiarkan jatuh atau tidak diperhatikan perkembangannya sehingga jatuh atau kena benda tumpul perutnya dengan keyakinan rahim itu qoror makin. Bukan seperti itu pemahamannya. Nah, mahfudhatun minal fasad warrih, dan juga dari bau-bau, ya, wa ghairi dzalik, dan selain itu. Hingga nutfah itu bisa Allah ciptakan berproses, berfase, itu karena terletak di rahim ibu yang qoror makin tadi. Tsumma khalaqna nutfata allati qad istaqarrat qablu 'alaqatan. Kemudian Allah ciptakan nutfah tadi, nutfah air mani yang tercampur ovum tadi itu, yang menetap di rahim ibu itu alaqah. Ya, alaqah ini satu yang menempel. Ya. Ada yang memaknai segumpal darah. Ya. Dan ini kalau digambarkan oleh kedokteran, ya, itu seperti lintah, ya. Jadi Al-Quran ini menjelaskan bahwasanya setelah dari nutfah itu menjadi alaqah, suatu yang menempel. Ternyata ya, ilmu kedokteran sekarang ketika ya meneliti dan ya memiliki alat yang canggih, memang seperti itu. Sifatnya setelah dari nutfah itu menjadi alaqah, satu yang menempel seperti lintah, ya, seperti lintah. Ini menunjukkan ya akan kemukjizatan Al-Quran, ya, akan keajaiban Al-Quran, ya. Dan secara umum adalah akan kebenaran Islam itu sendiri, ya. Tidak mungkin Nabi Muhammad bercerita tentang ya, penciptaan manusia, tentang penciptaan manusia dari nutfah kemudian menjadi alaqah ini kalau ya tanpa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu belum ada ya, universitas kedokteran umpamanya, ya, atau belum ada alat yang canggih yang meneliti perut seorang ibu. Ya, ternyata proses ini dibenarkan, ya. Proses ini dari mulai awal, bahkan nanti kami akan atau kita akan lihat sampai akhir, itu semuanya tidak ada yang bertentangan dengan ilmu kedokteran. Salah satunya adalah alaqah ini. Jadi dari nutfah, dari air mani yang tercampur ovum tadi, itu menjadi alaqah, suatu yang menempel. Ada yang mengartikan segumpal darah, aidaman ahmar, yakni darah merah.
ba'da mudiya arba'ina yauman minan nutfah, yaitu darah merah setelah melewati 40 hari sejak menjadi nutfah. Ya. Jadi dari nutfah menjadi alaqah, menjadi segumpal darah atau sesuatu yang menempel itu prosesnya 40 hari. Ya, 40 hari. Ini mustahil kalau ini terjadi kebetulan. Mustahil terjadi kebetulan. Kalau tidak percaya, ya panjenengan buat sendiri kalau bisa. Ya, tidak bisa. Tidak bisa nutfah itu kemudian ujung-ujung atau secara kebetulan menjadi alaqah kalau prosesnya itu tidak diciptakan oleh Allah atau atas perintah dari Allah. Fa khalaqanal 'alaqata ba'da 40 yawman mudghatan. Kemudian kami jadikan segumpal darah itu, alaqah tadi itu atau satu yang menempel tadi itu, ba'da 40 yawman, setelah 40 hari berikutnya itu menjadi mudghah, menjadi segumpal daging. Ini juga bukan sesuatu yang kebetulan. Kalau tidak percaya, jenengan ada darah, tunggu 40 hari, kira-kira jadi daging enggak? Atau jenengan buat tempat khusus atau bikin tandingan lah istilahnya, darah ujuk-ujuk jadi daging, mungkin enggak? Tidak mungkin. Ini semua adalah penciptaan dari Allah. Ini bantahan bagi orang-orang ateis ini ya. Orang-orang ateis, orang yang nggak percaya dengan adanya Tuhan. Ya. Jadi setelah 40 hari itu menjadi mudghah. Dari awalnya yakni satu yang menempel atau segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging. 40 hari. Lah 40 harinya ini dari mana? Informasi 40 hari ini. Di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan seperti itu. 40 hari ya, dari nutfah menjadi alaqah, dari alaqah 40 hari menjadi mudghah. Informasi ini dari mana kalau tidak dari wahyu? Dulu Nabi itu tidak ada ilmu kedokteran itu. Ternyata memang betul prosesnya itu memang 40 hari, fase per fase itu 40 hari. Dan ini dibenarkan oleh ilmu kedokteran ya. Mudghah itu apa? Segumpal daging itu apa? Aikit atalah min saghiratin, potongan daging yang kecil. Bi qadri ma yumdahu min sighariha. Yani sepotong daging kecil sebesar 1 kali kunyahan karena bentuknya yang kecil ya. Kalau panjenengan makan rawon itu ada daging jenengan bisa punya, yaitu itulah mudghah. Sebesar itu. Sebesar itu. Ya, sebesar itu. Mudghah itu adalah segumpal daging yang bisa dikunyah. Ya, besarnya bukan besar itu. Bukan satu yang besar, bukan, tapi sighar yang kecil ya. Nah ini adzan ya. Jadi diadzani, nanti setelah adzan silakan mungkin ada pertanyaan, kita insyaallah nanti akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fiik. Silakan. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang penciptaan asal mula manusia. Jadi Ustaz sampaikan bahwa manusia itu ada yang diciptakan dari sari tanah yang bagus, kemudian ada yang diciptakan dari tanah yang kurang bagus, dan ada lagi yang diciptakan dari antara keduanya itu. Kemudian apakah manusia yang
kemudian karakternya menjadi kurang bagus, itu bisa diubah misalnya. Karena dulu saya pernah mendengar beliau Ustaz Ridwan, semoga Allah merahmati, beliau pernah mengamati bahwa ada jamaah itu yang selalu datang awal-awal sebelum sholat dimulai, dan ada orang-orang yang selalu datang setelah sholat dimulai atau masbuk. Kemudian beliau mengatakan ini kayaknya karakter orangnya yang itu aja. Jadi yang datang pertama orangnya itu aja, yang sering setelah sholat ya itu aja. Nah ini pertanyaannya, apakah karakter yang seperti ini bisa diubah atau gimana saja? Saya Nah, berkenan dengan pertanyaan yang tadi disampaikan, berkenan dengan firman Allah di ayat yang ke-12 dari surah Al-Mu'minun, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah ciptakan manusia. Al-insan di sini maksudnya abin nau al-bashar ya. Jadi nenek moyang kita. Ini Nabi Adam alaihissalam itu min sulalatin min tin, dari sari pati tanah. Ya, kemudian jadilah ya anak keturunannya itu beredar sesuai dengan ya saripati tanah yang mana. Karena memang Nabi Adam itu kumpulan dari saripati tanah yang ada di muka bumi ini. Maka anak keturunannya atau banuhu tadi itu ya ada yang thayyib, ada yang baik, ada yang khabith, ya, ada yang sahal, ada yang hazan dan seterusnya. Taib. Berkenaan dengan saripati tanah ini, kata para ulama, ada dua efeknya atau dampaknya. Berdampak pada yang pertama adalah warna kulit, ya, warna kulit. Makanya warna kulit itu ada yang hitam sekali, berarti ya tanahnya hitam ya. Ada yang putih, tanah kapur berarti. Ada yang kuning, ada yang coklat. Ya, rata-rata orang Indonesia ini sawo matang ya. Jadi dampak dari saripati tanah itu adalah berdampak kepada warna kulit, ada yang merah, ya kan, macam-macam. Nah, dan juga yang kedua berdampak pada sifat atau karakter. Dan tadi karakter inilah yang ditampilkan oleh mufassir yakni Syekh Sa'di, berkenaan dengan seorang itu karakternya memang sudah thayyib, ada karakternya yang khabith, ada karakternya yang sahal, yang mudah, ada karakternya yang sulit, yang hazan. Tayyib, barakallahu fiik. Pertanyaannya tadi, apakah karakter itu bisa dirubah? Nah, barakallahu fiik. Karakter itu bisa diarahkan ya, kepada kebaikan. Ya, bisa diarahkan kepada kebaikan. Kita perumpamakan dengan tanah ya. Tanah yang gersang. Ya, ada tanah gersang. Ini kalau kita biarkan gersang, ya gersang. Berarti tanah yang gersang butuh apa? Butuh disiram. Butuh siramannya lebih banyak dibandingkan tanah yang sudah basah. Ya. Tanah yang terlalu basah pun juga itu kurang bagus. Jadi ada tanah itu memang sudah subur, bawaannya sudah subur, tinggal dirawat. Ada yang kurang subur, ini perlu diperhatikan. Nah, ya seperti manusia, ada memang karakter bawaannya sudah lembut, ada, ya sehingga tinggal dipoles, kelembutannya itu dirawat, dijaga. Ada memang yang sejak lahir memang tipenya pemarah, memang tipenya apa itu ngamuan, gampang naik darah, kan memang
bawaan itu nggak belajar itu anak kecil itu, ya. Anak lahir itu kira-kira belajar itu? Enggak belajar. Itu mereka jadi pemarah, itu bukan dari hasil belajar, tapi memang bawaannya. Nah, yang pemarah ini berarti diarahkan untuk sabar, ya, diarahkan untuk sabar. Bukan berarti yang dari kecilnya karakternya nggak pemarah, bukan nggak pernah marah, tapi dia ya lebih minim marahnya daripada memang yang dari lahir memang bawaannya pemarah. Ada pemalu dan tidak pemalu, kan ada. Ya, dari lahir memang sifatnya pemalu. Mungkin ini dari tanah putri malu. Ada yang nggak punya malu, ada. Jadi yang pemalu ya diarahkan untuk malunya itu dalam hal kebaikan, dalam yang baik-baik, dalam hal yang benar. Jadi ada memang karakter, dan ini disepakati ya. Kita semua mengakui itu, ya, bahwasanya kita itu punya sifat dasar dari kecil. Dan apakah bisa dirubah? Ya bisa. Bisa itu maksudnya diarahkan. Kenapa kok kalau dirubah secara total dan bisa? Karena memang sudah bawaan. Sehingga kalau sudah bawaan itu, sewaktu-waktu kalau kita tidak jaga, kumat lagi, ya, kumat lagi. Contoh ya tadi, contoh mudahnya tadi, bawaannya memang karakternya pemarah. Ya. Ini kalau nggak sering-sering baca ayat-ayat Al-Quran atau hadis tentang sabar, tentang apa namanya, tentang kita tidak boleh, kita hendaknya menjaga amarah, ini gampang naik darah dan gampang balik lagi sifat ini karena memang bawaannya, ya, bawaannya. Dan karakter bawaan yang paling baik itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi dari bawaannya sudah baik, ditambah lagi, ya, dicuci hatinya dengan air zam-zam 2 kali, ya, sudah dibahas di tafsir, ya, sama. Dan memang Nabi pilihan. Kalau kita nggak pernah dicuci hatinya, bawaannya sudah banyak nggak baiknya, hatinya nggak pernah dicuci, tinggal kita sekarang ini, ya, sebagai seorang mukmin, gimana cara mengarahkan karakter bawaan kita itu adalah dengan kita banyak berdoa kepada Allah untuk dijadikan orang yang sholih, ya, diberikan petunjuk untuk menjadi orang yang baik, dan kita berusaha, doa jalan terus, usaha jalan terus. Usahanya dengan cara apa? Ya, sifat-sifat buruk bawaan kita itu dilawan, ya, dilawan. Baik, barakallahu fiik. Nah, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz menerangkan tentang hujjah dari Al-Quran tentang terciptanya manusia, tentang terciptanya keturunan Nabi Adam. Di situ kan diterangkan mulai awal dari air mani sampai akhirnya terbentukkan manusia. Yang saya tanyakan, apakah ada ilmuwan muslim yang menemukan ilmu biologi? Soalnya saya kalau lihat dari referensi itu ternyata orang-orang yang muslim yang menemukan, mulai dari Aristoteles yang tahun 300-an sampai Antoni yang tahun 1600. Di situ baru mereka menemukan embrio atau reproduksi dari manusia. Sedangkan itu sudah tercantum di Al-Quran yang 7 tahun sudah lampau. Yang saya tanyakan, apakah
ada muslim yang sebelumnya menemukan hal semacam itu. Jazakumullah. Baik, berkenaan dengan ilmuwan muslim ya, ilmuwan muslim yang memang menggeluti di ilmu pengetahuan umum, apakah ada pertanyaannya? Maka jawabannya sangat banyak, sangat banyak. Ya. Di antaranya seperti ya, Abu Sina itu ya muslim. Ya. Kita tidak membahas akidahnya seperti apa atau manhajnya seperti apa. Yang jelas di antara mereka itu ya, adalah ilmuwan-ilmuwan muslim ya. Di antara bahkan banyak ya, bukan kecil, bukan dalam jumlah kecil ya. Kalau kita lihat ya di sejarah ya, termasuk ilmuwan matematika Al-Jabar itu dari ya, ilmuwan muslim, dan masih banyak ya. Dan saya tidak terlalu menggeluti atau menyelami dari nama-nama mereka, tapi pernah kami baca sekilas itu banyak dari ilmuwan itu yang dari muslim, terutama di masa-masa ya Abbasiyah ya, di masa-masa kekhalifahan Abbasiyah itu adalah masa-masa ilmu pengetahuan berkembang ya. Ilmu pengetahuan agamanya berkembang, ilmu pengetahuan umumnya juga berkembang. Di masa Muawiyah ya, atau Umayyah, Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian Utsmani. Di masa Abbasiyah itu ilmu pengetahuan umum itu berkembang. Nah, kalau dikatakan apakah tidak ada, ada. Ya. Nah, lalu apakah kita sebagai muslim dalam hal keimanan itu menunggu ilmu pengetahuan? Tidak. Nah, jadi ilmu pengetahuan umum itu dijadikan penambah keimanan kita. Jadi ketika umpamanya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mu'minun ini dijelaskan bahwasannya manusia itu diciptakan dari saripati tanah ya, yaitu Adam. Kemudian anak keturunannya itu dari nutfah, dari air mani ovum, kemudian menjadi alaqah, yakni segumpal darah atau satu yang melekat, kemudian jadi mudghah, jadi segumpal daging, kemudian jadi idham, jadi tulang, kemudian tulang itu fakasawnal idhama lahma, kami bungkus tulang itu jadi dengan daging. Itu seumpama kita belum dapat informasi dari ilmu pengetahuan umum, bukan berarti kita tidak beriman ya. Bukan berarti kita tidak percaya. Kita harus tetap percaya. Karena apa? Karena Al-Quran itu wahyu dari Allah, pasti benar. Seandainya di dalam ayat Al-Quran ada hal-hal yang mungkin sekarang ini belum ditemukan ya, yakni secara ilmiah, bukan berarti terus kita tidak percaya, tapi kita pastikan bahwasanya ilmu pengetahuan umumnya itulah yang belum sampai ya di dalam mencermati ya. Karena banyak teori-teori yang ada itu, bukan hanya penciptaan manusia saja ya, penciptaan alam semesta ini, kemudian tentang laut, tentang musim, itu banyak ya. Itu teori-teori itu datang silih berganti dengan bergantinya masa ke masa. Nah, jadi teori itu baru ditemukan mendatang, menyusun. Nah, barakallahu fiik. Sedangkan Al-Quran dari 1400 tahun yang lalu sudah mengkhabarkan itu.
Jadi Al-Qur'annya sudah pasti benar sampai hari kiamat seperti itu. Jadi seandainya umpamanya ada ilmu pengetahuan umum yang bertentangan dengan Al-Qur'an, maka kita tetap dahulukan Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu wahyu. Berarti yang perlu dikoreksi itu bukan Al-Qur'annya, tapi apa? Ilmu pengetahuan umumnya. Dan ini terjadi. Ya, pernah dulu itu banyak teori tentang penciptaan alam semesta ini. Ya, penciptaan alam semesta ini seperti apa? Kemudian ternyata ya akhir-akhir ini teori itu berujung pada teori apa? Big Bang. Ya, ternyata Big Bang itu selaras ya, dengan apa? Dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang bahwasanya dulu ya, alam ini pernah menyatu, langit dan bumi ini pernah menyatu, kemudian Allah pisahkan. Nah, jadi ketika ada pertentangan ayat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan umum, berarti kemungkinan ilmu pengetahuan umumnya itulah yang belum sampai, ya, perlu dikaji ulang, ya, perlu dikaji ulang. Itulah sikap seorang Muslim. Berkenan tadi kembali ke pertanyaan, apakah ada ilmu Muslim? Sangat banyak, ya, sangat banyak. Silakan nanti dicek lagi, ya, dicek lagi. Barakallahu fiik. Ada lagi? Cukup? Mungkin itu saja yang bisa dibahas pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.